halo teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem koloid. Yang pertama, kita akan harus mengetahui dulu macam-macam dispersi. Nah, macam-macam dispersi ini akan saya jelaskan satu persatu. Baik, yang pertama, apabila setengah sendok teh gula pasir dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi air dan diaduk, maka partikel gula tidak tampak lagi dan campuran menjadi jernih. Meskipun campuran itu didiamkan, gula dan air tidak terpisah. Nah, campuran itu disebut dengan larutan sejati. Kemudian, jika setengah sendok teh pasir yang bersih dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi air dan diaduk, maka dapat diamati dengan jelas bahwa pasir dan air akan terpisah setelah didiamkan beberapa saat. Nah, campuran ini disebut dengan suspensi kasar. Kemudian, apabila setengah sendok teh sabun bubuk dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi air dan diaduk sampai seluruh butiran sabun bubuk hilang, maka terlihat campuran pun keruh merata dan sabun tidak terpisah lagi dengan air. Sabun dan air tidak dapat dipisahkan dengan cara penyaringan. Nah, campuran ini disebut dengan sistem koloid. Berdasarkan beberapa pengamatan tadi, maka dapat disimpulkan bahwasanya sistem koloid itu adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi, yang mana sistem koloid ini bila diamati secara makroskopis bersifat homogen, tetapi saat diamati dengan mikroskop ultra maka bersifat heterogen. Kemudian, secara umum di dalam larutan koloid terdapat dua zat, yakni yang pertama ialah zat terdispersi, yaitu zat yang terlarut di dalam larutan koloid. Kemudian yang kedua ialah zat pendispersi, yaitu zat pelarut di dalam larutan koloid. Kemudian selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis koloid. Koloid memiliki berbagai bentuk macam tergantung dari fase zat pendispersi dan zat terdispersinya. Nah, yang pertama, apakah kalian pernah melihat buih pada sampo ataupun sabun? Nah, pada buih sampo ataupun sabun ini, fase terdispersinya yaitu gas, kemudian medium pendispersinya yaitu cair, sehingga nama koloidnya yaitu buih. Kemudian, pernahkah kalian juga melihat karet busa ataupun batu apung? Nah, pada kedua benda tersebut, fase terdispersinya yaitu gas dan fase pendispersinya padat, sehingga dinamakan nama koloidnya busa padat. Selanjutnya, apakah kalian juga pernah melihat kabut? Ya, kabut di sini fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya gas, sehingga nama koloidnya ialah aerosol cair. Kemudian selanjutnya, tentu kalian juga pernah melihat santan ataupun susu. Nah, fase terdispersi dari santan dan susu ialah cair, kemudian medium pendispersinya juga cair, sehingga nama koloidnya yaitu emulsi. Nah, selanjutnya mungkin kalian juga pernah dan sering tentunya melihat yang namanya keju. Nah, keju ini fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya padat, sehingga nama koloidnya yaitu emulsi padat. Selanjutnya, tentu kalian pernah melihat yang namanya asap. Nah, asap yang biasanya keluar ketika kita membakar bahan ataupun sesuatu yang terbakar, fase terdispersinya yaitu padat, kemudian medium pendispersinya yaitu gas, sehingga asap ini nama koloidnya yaitu aerosol padat. Selanjutnya, tentu kalian pernah melihat yang namanya cat ataupun agar-agar. Nah, kedua benda ini fase terdispersinya biasanya padat. Yang
terdispersi di dalam medium pendispersi cair, sehingga nama koloidnya yaitu sol. Nah, itu teman-teman. Kemudian ada yang terakhir lagi, yaitu pernahkah kalian juga pernah melihat tentunya campuran logam? Nah, campuran logam ini fase terdispersinya yaitu padat, kemudian medium pendispersinya juga padat, sehingga biasanya nama koloidnya ini dinamakan dengan sol padat. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita mengetahui macam-macam dispersi, kemudian jenis-jenis koloid, maka kita di sini akan membahas tentang kegunaan koloid. Mungkin banyak kegunaan koloid tentunya di kehidupan kita sehari-hari, tetapi di sini saya menyebutkan beberapa saja dari kegunaan koloid. Nah, yang pertama di sini di industri kosmetika. Biasanya bahan-bahan kosmetik seperti foundation, finishing cream, dan deodoran itu berbentuk koloid yang umumnya dikenal sebagai jenis koloid emulsi. Nah, kemudian yang kedua yaitu di industri tekstil. Biasanya pada proses pencelupan bahan untuk pewarnaan yang kurang baik daya serapnya terhadap zat warna dapat menggunakan zat warna koloid karena memiliki daya serap yang tinggi sehingga melekat pada tekstil tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu di industri deterjen dan sabun. Nah, biasanya sabun dan deterjen merupakan emulgator untuk membentuk emulsi antara kotoran dengan air. Kemudian, kegunaan koloid yang keempat di sini pada bidang kelestarian lingkungan. Nah, untuk mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh pabrik-pabrik, maka digunakanlah sebuah alat yang bernama kotrel. Nah, alat ini berfungsi untuk menyerap partikel-partikel koloid yang terdapat pada asap pabrik tersebut. Mungkin sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa kita pahami bersama-sama. Terima kasih.